Halo, teman-teman guru PJOK. Selamat datang kembali di channel saya, yang selalu siap membantu kalian mempersiapkan ujian UKMPTG dengan penuh percaya diri. Jadi, jangan pernah bosan berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan membahas soal-soal persiapan UKMPTG tahun 2024 untuk mata pelajaran PJOK berdasarkan kisi-kisi terbaru tahun 2024. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis karena kita akan mengerjakan dan membahas jawabannya bersama-sama, sehingga membantu kalian meraih hasil terbaik. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita mulai. 41 aktivitas atletik meliputi A. Berlari, melompat, melempar, dan berenang. B. Berlari, melompat, melempar, dan jalan cepat. C. Berlari, memanah, senam, dan menari. D. Berenang, bersepeda, dan lompat jauh. E. Melempar, menendang, dan menyelam. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Berlari, melompat, melempar, dan jalan cepat. Pembahasan, aktivitas atletik mencakup berlari, melompat, melempar, dan jalan cepat. Atletik seringkali disebut sebagai induk olahraga, karena keterampilan ini menjadi dasar bagi banyak cabang olahraga lainnya. 42. Salah satu tujuan dari pendidikan kesehatan di sekolah adalah A. Meningkatkan pengetahuan akademik siswa dalam ilmu kesehatan. B. Mencegah penyakit dan mempromosikan gaya hidup sehat. C. Mengajarkan keterampilan olahraga tingkat lanjut. D. Membentuk atlet profesional di usia muda. E. Mengembangkan keterampilan teknik dalam olahraga. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mencegah penyakit dan mempromosikan gaya hidup sehat. Pembahasan, pendidikan kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit dan mempromosikan gaya hidup sehat, membantu siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. 43. Pada masa pertumbuhan fisik anak usia remaja, salah satu karakteristik yang dominan adalah A. Peningkatan kemampuan motorik halus. B. Perubahan hormon yang mempengaruhi emosi dan fisik. C. Penurunan aktivitas fisik secara signifikan. D. Keterampilan sosial yang menurun drastis. E. Stabilitas emosional yang lebih terkontrol. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Perubahan hormon yang mempengaruhi emosi dan fisik. Pembahasan, pada masa remaja, terjadi perubahan hormon yang mempengaruhi perkembangan fisik dan emosi. Masa ini juga disebut sebagai masa pubertas, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan fisik dan emosi. 44. Penerapan teori belajar, behaviorisme, dalam pendidikan jasmani ditunjukkan dengan A. Memberi kesempatan siswa untuk menemukan gerakan sendiri. B. Memberikan penguatan positif seperti pujian saat siswa berhasil melakukan gerakan dengan benar. C. Mendorong siswa untuk bekerja sama dan berbagi ide. D. Mengutamakan penjelasan teori olahraga sebelum memulai praktik.
E. Mengabaikan koreksi terhadap kesalahan gerakan siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Memberikan penguatan positif seperti pujian saat siswa berhasil melakukan gerakan dengan benar. Pembahasan. Dalam teori behaviorisme, penguatan positif seperti pujian diberikan saat siswa berhasil melakukan gerakan dengan benar. Ini membantu siswa belajar melalui pengalaman dan umpan balik yang diberikan secara langsung. 45. Salah satu kriteria utama dalam memilih sarana dan prasarana pendidikan jasmani di sekolah adalah A. Sarana yang modern dan berteknologi tinggi. B. Alat-alat yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah. C. Sarana yang aman, sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. D. Sarana yang banyak digunakan dalam kompetisi olahraga profesional. E. Prasarana yang diperuntukkan bagi atlet profesional. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Sarana yang aman, sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Pembahasan. Sarana dan prasarana pendidikan jasmani harus aman dan sesuai dengan usia serta kemampuan siswa, untuk memastikan keselamatan dan efektivitas pembelajaran. 46. Penggunaan teknologi dalam pendidikan jasmani dapat meningkatkan pembelajaran melalui A. Alat ukur digital untuk menganalisis keterampilan motorik siswa. B. Penggantian aktivitas fisik dengan simulasi olahraga. C. Penggunaan video game untuk menggantikan pembelajaran langsung. D. Menurunkan intensitas aktivitas fisik untuk siswa. E. Menghilangkan interaksi langsung antara siswa dan guru. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Alat ukur digital untuk menganalisis keterampilan motorik siswa. Pembahasan. Teknologi seperti alat ukur digital dapat digunakan untuk menganalisis keterampilan motorik siswa, sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan efektif untuk peningkatan keterampilan siswa. 47. Model pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif dalam pendidikan jasmani disebut A. Model pembelajaran langsung. B. Model pembelajaran kooperatif. C. Model pembelajaran eksperimental. D. Model pembelajaran individual. E. Model pembelajaran terstruktur. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Model pembelajaran kooperatif. Pembahasan. Model pembelajaran kooperatif melibatkan kerja sama tim dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Dalam pendidikan jasmani, model ini sering digunakan untuk kegiatan yang melibatkan permainan tim atau kerja kelompok. 48. Salah satu ciri perkembangan motorik halus yang baik pada anak usia sekolah dasar adalah A. Kemampuan berlari dengan cepat. B. Kemampuan memegang dan menggunakan alat tulis dengan baik. C. Kemampuan melompat tinggi. D. Kekuatan otot kaki yang besar. E. Kemampuan melempar bola jauh. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Kemampuan memegang dan menggunakan alat tulis dengan baik. Pembahasan.
Perkembangan motorik halus berkaitan dengan kemampuan mengontrol gerakan kecil seperti memegang dan menggunakan alat tulis dengan baik. Ini merupakan indikator penting dalam perkembangan anak usia sekolah dasar. 49. Salah satu persyaratan utama bagi guru pendidikan jasmani yang profesional adalah A. Memiliki pengalaman sebagai atlet profesional. B. Memiliki kualifikasi pendidikan formal di bidang olahraga. C. Menguasai teknik permainan olahraga tertentu. D. Memiliki jaringan yang luas di bidang olahraga. E. Menjadi anggota dari klub olahraga profesional. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Memiliki kualifikasi pendidikan formal di bidang olahraga. Pembahasan. Kualifikasi pendidikan formal di bidang pendidikan jasmani merupakan salah satu persyaratan utama bagi guru yang profesional, karena ini memastikan bahwa guru memiliki landasan teoritis dan praktis dalam pendidikan jasmani. 50. Kemampuan manajemen pengelolaan kelas yang efektif dalam pendidikan jasmani melibatkan A. Mengendalikan siswa dengan aturan yang ketat. B. Mengelola interaksi dan dinamika kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. C. Menerapkan hukuman fisik bagi siswa yang melanggar aturan. D. Fokus hanya pada keterampilan olahraga tanpa memikirkan perilaku siswa. E. Mengutamakan prestasi olahraga di atas disiplin kelas. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengelola interaksi dan dinamika kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pembahasan, manajemen pengelolaan kelas dalam pendidikan jasmani melibatkan kemampuan mengelola interaksi, dinamika siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini penting untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif dan menyenangkan. 51. Salah satu kualifikasi yang penting bagi seorang guru pendidikan jasmani adalah A. Sertifikasi pelatih olahraga tingkat nasional. B. Kemampuan untuk menjadi wasit dalam berbagai cabang olahraga. C. Lulusan program studi pendidikan jasmani atau bidang terkait. D. Memiliki kemampuan berkompetisi di berbagai turnamen olahraga. E. Menguasai berbagai alat olahraga modern. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Lulusan program studi pendidikan jasmani atau bidang terkait. Pembahasan, guru pendidikan jasmani yang profesional harus memiliki kualifikasi formal, seperti lulusan dari program studi pendidikan jasmani atau bidang terkait, untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan akademik dan keterampilan praktis yang diperlukan. 52. Salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan jasmani yang profesional adalah A. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang kompetitif. B. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai teknologi pembelajaran terbaru. C. Kemampuan meningkatkan prestasi siswa dalam olahraga melalui latihan keras. D. Kemampuan memberikan penilaian fisik siswa berdasarkan standar atlet profesional. E. Kemampuan menciptakan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E. Kemampuan menciptakan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembahasan, guru pendidikan jasmani yang profesional harus mampu menciptakan metode pembelajaran yang inovatif,
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta berfokus pada pengembangan holistik siswa. 53. Dalam konteks pandangan yuridis dan akademik, profesi guru pendidikan jasmani termasuk A. Jabatan teknis yang tidak membutuhkan pendidikan formal. B. Jabatan profesional yang diatur dalam undang-undang tentang guru dan dosen. C. Posisi yang lebih mementingkan pengalaman lapangan daripada pendidikan. D. Profesi yang hanya diakui dalam lingkup keolahragaan. E. Jabatan yang hanya membutuhkan sertifikasi kompetensi olahraga. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Jabatan profesional yang diatur dalam undang-undang tentang guru dan dosen. Pembahasan, profesi guru pendidikan jasmani termasuk dalam jabatan profesional yang diatur dalam undang-undang tentang guru dan dosen. Guru memiliki tanggung jawab akademik dan sosial yang besar, termasuk mendidik dan membimbing peserta didik. 54. Undang-undang yang mengatur regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengembangan Guru. E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pembahasan, regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ini mengatur hak dan kewajiban guru, serta persyaratan menjadi guru profesional. 55. Jika seorang guru melanggar kode etik profesi, sanksi yang dapat diberikan sesuai regulasi adalah A. Teguran lisan atau tertulis, skorsing, hingga pencabutan hak mengajar. B. Pengurangan jam mengajar selama 1 tahun ajaran. C. Denda administratif tanpa mengurangi hak profesi. D. Larangan mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. E. Pengalihan tugas mengajar ke jenjang yang lebih rendah. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Pembahasan, sanksi bagi guru yang melanggar kode etik profesi dapat berupa teguran lisan, tertulis, skorsing, hingga pencabutan hak mengajar, sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. 56. Regulasi yang mengatur pengembangan olahraga di sekolah-sekolah di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. B. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Jasmani. C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembinaan Atlet Muda. D. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Olahraga Nasional. E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Olahraga Rekreasi. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pembahasan, regulasi mengenai pengembangan olahraga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
U ini mencakup berbagai aspek keolahragaan, termasuk pengembangan olahraga di sekolah. 57. Filosofi pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan fisik, mental, dan sosial peserta didik secara seimbang dikenal sebagai A. Teori rekreasi jasmani. B. Filosofi humanistik dalam pendidikan jasmani. C. Pendekatan kesehatan olahraga. D. Teori kompetitif dalam olahraga. E. Pendekatan sportivitas dalam pendidikan jasmani. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Filosofi humanistik dalam pendidikan jasmani. Pembahasan filosofi humanistik dalam pendidikan jasmani berfokus pada pengembangan fisik, mental, dan sosial peserta didik secara seimbang. Pendekatan ini menekankan kesejahteraan total siswa, bukan hanya prestasi fisik. 58. Paradigma baru dalam pendidikan jasmani menekankan pada A. Kompetisi antar siswa sebagai metode utama pembelajaran. B. Keseimbangan antara pembelajaran fisik dan non-fisik untuk pengembangan holistik. C. Penguasaan satu cabang olahraga sebagai fokus utama. D. Penilaian siswa berdasarkan keterampilan olahraga saja. E. Pembelajaran berbasis teknologi tanpa interaksi fisik. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Keseimbangan antara pembelajaran fisik dan non-fisik untuk pengembangan holistik. Pembahasan paradigma baru dalam pendidikan jasmani menekankan keseimbangan antara pembelajaran fisik dan non-fisik untuk mendukung pengembangan holistik siswa yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial. 59. Apa yang menjadi landasan filosofis utama dalam pendidikan jasmani? A. Meningkatkan kemampuan fisik siswa secara maksimal. B. Menanamkan sportivitas dan kerjasama antar siswa. C. Membentuk kepribadian yang seimbang antara fisik, mental, dan sosial. D. Memfokuskan pada peningkatan prestasi olahraga. E. Mengoptimalkan keterampilan olahraga tertentu. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Membentuk kepribadian yang seimbang antara fisik, mental, dan sosial. Pembahasan falsafah utama pendidikan jasmani adalah membentuk kepribadian yang seimbang antara fisik, mental, dan sosial. Pendidikan jasmani tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lain dari diri siswa. 60. Salah satu prinsip dari Olympic Movement yang harus diterapkan dalam pendidikan jasmani adalah A. Mengutamakan kompetisi di atas segala-galanya. B. Mengembangkan persaudaraan internasional dan sportivitas. C. Fokus pada keunggulan individu dalam setiap cabang olahraga. D. Mengurangi partisipasi dalam aktivitas fisik yang tidak kompetitif. E. Mendorong siswa untuk mengikuti kegiatan olahraga profesional. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengembangkan persaudaraan internasional dan sportivitas. Pembahasan salah satu prinsip penting dari Olympic Movement adalah mengembangkan persaudaraan internasional dan sportivitas. Prinsip ini menekankan bahwa olahraga harus menciptakan perdamaian dan pemahaman antar bangsa. 61. Apa yang dimaksud dengan budaya gerak dalam konteks pendidikan jasmani? A. Kegiatan olahraga yang dilakukan hanya di sekolah.
B. Pengembangan kebiasaan aktivitas fisik yang dilakukan sepanjang hidup. C. Kegiatan olahraga yang difokuskan pada kompetisi. D. Aktivitas olahraga yang dilakukan di luar jam sekolah. E. Gerakan yang hanya berfokus pada teknik olahraga tertentu. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Pengembangan kebiasaan aktivitas fisik yang dilakukan sepanjang hidup. Pembahasan, budaya gerak mengacu pada pengembangan kebiasaan beraktivitas fisik yang dilakukan sepanjang hidup, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 62. Gerakan non-lokomotor dalam pendidikan jasmani mencakup aktivitas berikut, kecuali A. Membungkuk, B. Berputar, C. Melompat, D. Meliukkan badan, E. Menggoyangkan kepala. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Melompat. Pembahasan, gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak memindahkan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Melompat merupakan gerakan lokomotor karena memindahkan tubuh dari satu posisi ke posisi lain. 63. Salah satu karakteristik permainan bola besar adalah A. Menggunakan bola yang kecil dan ringan. B. Menggunakan lapangan yang sempit dan jumlah pemain yang sedikit. C. Menggunakan bola yang besar dan dimainkan oleh beberapa tim besar. D. Hanya dimainkan di dalam ruangan dengan peralatan terbatas. E. Mengutamakan kecepatan dan kelincahan pemain individu. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menggunakan bola yang besar dan dimainkan oleh beberapa tim besar. Pembahasan, permainan bola besar, seperti sepak bola dan bola basket, menggunakan bola yang besar dan dimainkan oleh tim yang terdiri dari banyak pemain. 64. Contoh permainan bola kecil yang umum diajarkan dalam pendidikan jasmani adalah A. Bola basket, B. Sepak bola, C. Bola voli, D. Tenis meja, E. Sepak takraw. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban D. Tenis meja. Pembahasan, tenis meja adalah contoh permainan bola kecil, di mana bola yang digunakan berukuran kecil dan dimainkan dengan menggunakan bat pingpong. 65. Model pembelajaran Teaching Games for Understanding, TGFU, bertujuan untuk A. Memperbaiki teknik gerakan secara detail sebelum permainan. B. Mengajarkan keterampilan spesifik sebelum memahami konsep permainan. C. Mengajarkan keterampilan taktis dan pemahaman permainan sebelum teknik spesifik. D. Fokus pada kompetisi di antara siswa untuk meningkatkan keterampilan. E. Menekankan latihan fisik yang intens untuk meningkatkan kebugaran siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengajarkan keterampilan taktis dan pemahaman permainan sebelum teknik spesifik. Pembahasan, TGFU adalah model pembelajaran yang berfokus pada pemahaman permainan dan keterampilan taktis sebelum mengajarkan keterampilan teknis. Model ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman strategis siswa dalam permainan. 66. Salah satu tujuan dari aktivitas atletik seperti lari dan jalan dalam pendidikan jasmani adalah A. Meningkatkan ketangkasan dan koordinasi tangan.
B. Mengembangkan kekuatan dan daya tahan tubuh. C. Meningkatkan kelenturan dan keseimbangan. D. Meningkatkan kemampuan bernafas di dalam air. E. Mengembangkan keterampilan menggunakan peralatan olahraga. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengembangkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Pembahasan, aktivitas lari dan jalan dalam atletik bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh siswa, yang merupakan aspek penting dalam kebugaran jasmani. 67. Aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan mencakup A. Melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk meningkatkan kesehatan jantung. B. Melakukan latihan keseimbangan untuk meningkatkan kontrol tubuh. C. Melakukan latihan fleksibilitas untuk meningkatkan rentang gerak. D. Melakukan latihan kekuatan untuk meningkatkan massa otot. E. Melakukan aktivitas relaksasi untuk mengurangi stres. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Melakukan latihan keseimbangan untuk meningkatkan kontrol tubuh. Pembahasan, aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan melibatkan latihan-latihan seperti keseimbangan dan koordinasi, yang berguna untuk meningkatkan kontrol tubuh dan keterampilan motorik. 68. Salah satu contoh gerakan dasar yang diajarkan dalam senam lantai adalah A. Lari cepat. B. Guling depan. C. Menendang bola. D. Melompat tinggi. E. Melempar bola. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Guling depan. Pembahasan, guling depan adalah salah satu gerakan dasar yang diajarkan dalam senam lantai, yang mengembangkan kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi. 69. Langkah pertama yang paling tepat dalam menangani cedera ringan seperti terkilir saat aktivitas fisik adalah A. Mengompres area yang cedera dengan air panas. B. Memijat langsung area yang cedera untuk mengurangi rasa sakit. C. Mengistirahatkan bagian yang cedera dan melakukan kompres dingin. D. Melanjutkan aktivitas agar area cedera cepat pulih. E. Mengoleskan minyak hangat pada bagian yang cedera. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengistirahatkan bagian yang cedera dan melakukan kompres dingin. Pembahasan, cedera ringan seperti terkilir biasanya ditangani dengan metode RICE, rest, ice, compression, elevation. Langkah pertama adalah mengistirahatkan bagian yang cedera dan mengompresnya dengan es untuk mengurangi pembengkakan. 70. Dampak utama dari kebiasaan merokok pada sistem pernapasan seseorang adalah A. Meningkatkan kapasitas paru-paru. B. Memperbaiki fungsi jantung. C. Mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. D. Meningkatkan kemampuan olahraga. E. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Pembahasan, merokok dapat merusak jaringan paru-paru dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, sehingga berdampak negatif pada daya tahan tubuh terhadap penyakit dan fungsi pernapasan. 71. Manfaat utama dari istirahat yang cukup setelah melakukan aktivitas fisik adalah
A. Mengurangi berat badan dengan cepat. B. Meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh. C. Menambah massa otot secara instan. D. Mengurangi kebutuhan makanan sehat. E. Menyebabkan rasa kantuk berlebih. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh. Pembahasan, istirahat yang cukup membantu tubuh memulihkan diri, memperbaiki jaringan yang rusak, dan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga penting untuk proses pemulihan setelah aktivitas fisik. 72 cara yang paling efektif untuk menghindari bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya pada siswa adalah A. Melarang keras siswa mengikuti aktivitas fisik. B. Memberikan edukasi tentang bahaya narkotika dan psikotropika secara dini. C. Mengisolasi siswa yang terlibat dengan narkotika dari lingkungan sosial. D. Mengurangi aktivitas fisik di sekolah. E. Membiarkan siswa mengeksplorasi berbagai jenis obat terlarang. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Memberikan edukasi tentang bahaya narkotika dan psikotropika secara dini. Pembahasan, edukasi sejak dini tentang bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya adalah langkah paling efektif untuk mencegah siswa terlibat dengan narkoba. Pendidikan kesehatan harus memberikan informasi yang tepat agar siswa dapat menghindari zat berbahaya ini. 73. Makanan yang bergizi berperan penting dalam A. Menghambat pertumbuhan otot. B. Mengurangi kebutuhan tubuh akan air. C. Membantu mengontrol berat badan dan mencegah penyakit. D. Meningkatkan kadar lemak dalam tubuh. E. Meningkatkan konsumsi makanan cepat saji. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Membantu mengontrol berat badan dan mencegah penyakit. Pembahasan, makanan yang bergizi seimbang sangat penting dalam mengontrol berat badan dan mencegah berbagai penyakit, termasuk obesitas dan penyakit kronis lainnya. 74. Anatomi tubuh manusia yang berperan dalam mengatur gerakan motorik halus adalah A. Otot lurik. B. Tulang panjang. C. Saraf pusat dan saraf tepi. D. Ligamen. E. Tendon. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Saraf pusat dan saraf tepi. Pembahasan, saraf pusat, otak, dan saraf tepi mengatur gerakan motorik, baik halus maupun kasar. Gerakan motorik halus seperti menulis atau meraih objek membutuhkan koordinasi antara saraf pusat dan saraf tepi. 75. Fungsi utama dari sistem kardiovaskular selama aktivitas fisik adalah A. Mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. B. Menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. C. Menguatkan tulang dan sendi. D. Mengatur suhu tubuh agar tidak terlalu rendah. E. Mengurangi rasa lelah dengan cepat. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembahasan, sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, terutama selama aktivitas fisik, agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. 76. Contoh penerapan prinsip biomekanika dalam olahraga adalah
A. Melatih keterampilan berbicara. B. Menganalisis gerakan tubuh saat melempar bola untuk meningkatkan efisiensi gerakan. C. Mengurangi intensitas latihan untuk menghindari kelelahan. D. Mengoptimalkan asupan makanan sebelum berolahraga. E. Meningkatkan waktu istirahat setelah latihan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pembahasan. B. Menganalisis gerakan tubuh saat melempar bola untuk meningkatkan efisiensi gerakan. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh dan mekanika tubuh selama aktivitas fisik. Menganalisis gerakan, seperti melempar bola, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan performa gerakan. 77. Penerapan prinsip psikologi olahraga dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk A. Meningkatkan kekuatan fisik siswa. B. Memahami faktor-faktor mental yang mempengaruhi performa siswa dalam olahraga. C. Mengurangi jumlah waktu latihan. D. Memperbanyak asupan makanan bergizi. E. Menambah intensitas kompetisi antar siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Memahami faktor-faktor mental yang mempengaruhi performa siswa dalam olahraga. Pembahasan, psikologi olahraga mempelajari faktor-faktor mental dan emosional yang dapat mempengaruhi performa dalam aktivitas fisik, seperti motivasi, fokus, dan kontrol emosi. 78. Ilmu kinesiologi dalam pendidikan jasmani berfokus pada A. Anatomi tubuh manusia. B. Gerakan tubuh manusia dan cara memperbaiki gerakan tersebut. C. Teknik istirahat yang baik setelah olahraga. D. Pengaturan pola makan sehat. E. Metode pemanasan dan pendinginan yang tepat. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Gerakan tubuh manusia dan cara memperbaiki gerakan tersebut. Pembahasan, kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia. Dalam konteks pendidikan jasmani, kinesiologi membantu memperbaiki gerakan agar lebih efisien dan mencegah cedera. 79. Dalam penanganan pertama cedera otot, strain, saat olahraga, metode yang tepat untuk mengurangi pembengkakan dan mempercepat pemulihan adalah A. Kompres panas langsung pada area cedera. B. Kompres dingin selama 48 jam pertama dan elevasi. C. Mengoleskan minyak panas dan memijat bagian yang sakit. D. Langsung melakukan latihan peregangan. E. Mandi air hangat untuk meredakan ketegangan otot. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Kompres dingin selama 48 jam pertama dan elevasi. Pembahasan, penanganan cedera otot yang tepat menggunakan metode RICE, yaitu rest, istirahat, ice, kompres dingin, kompresion, pembebatan, dan elevation, mengangkat bagian yang cedera. Kompres dingin efektif mengurangi pembengkakan pada 48 jam pertama. 80. Kebersihan alat-alat olahraga dalam pendidikan jasmani perlu dijaga karena A. Alat yang kotor dapat merusak kualitas permainan. B. Kebersihan alat hanya untuk estetika. C. Alat yang bersih membantu mencegah penyebaran penyakit menular. D. Tidak ada pengaruh langsung kebersihan terhadap kesehatan. E. Alat bersih membuat siswa lebih percaya diri. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar.
Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Alat yang bersih membantu mencegah penyebaran penyakit menular. Pembahasan, kebersihan alat-alat olahraga sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi kulit dan penyakit pernapasan yang dapat ditularkan melalui kontak dengan alat yang kotor. Demikian latihan prediksi soal UKM PPG mata pelajaran PJOK yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Jangan lupa share dan subscribe sehingga banyak guru PJOK yang mendapat manfaat dari video ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.